Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 12 IPS 2 ingin mempresentasikan materi berkenaan perubahan sosial. Di sini saya terlebih dahulu akan menjelaskan definisi perubahan sosial menurut para ahli. Menurut Selo Sumarjan, perubahan sosial merupakan perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Menurut Kingsley Davis, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Menurut Gillen dan Gillen, perubahan sosial merupakan variasi cara hidup yang telah diterima yang disebabkan karena kondisi geografis, kebudayaan, material, komposisi penduduk, ideologi, maupun adanya difusi ataupun penemuan baru dalam masyarakat. Kemudian, ada beberapa teori perubahan sosial. Ada apa aja sih? Yuk kita bahas. Yang pertama ada teori evolusi. Teori ini mengembangkan pola pertumbuhan dan perkembangan masyarakat serta kebudayaannya seperti organisme. Perkembangan secara perlahan-lahan mulai dari tahapan yang penting, dari yang sederhana menuju tahapan yang paling sempurna. Perubahan ini terjadi karena adanya dorongan dari masyarakat untuk menyesuaikan diri terhadap kebutuhan hidup di waktu tertentu. Contohnya terjadi pada suku anak dalam atau suku Kupu di Jambi. Mereka dulu sangat menolak berbagai perubahan sosial yang ada. Tetapi perlahan mereka mulai menerima ilmu pengetahuan dengan mengizinkan banyak relawan dan peneliti untuk mengajarkan mereka menulis, berhitung pada anak-anak. Selanjutnya, yang kedua ada teori revolusi. Revolusi adalah sebutan bagi perubahan yang berlangsung dengan sangat cepat. Revolusi mengubah dasar dari kehidupan pokok di masyarakat. Salah satu contohnya yang pernah mengubah dunia adalah revolusi industri di Eropa. Saat itu, pabrik yang bekerja dengan alat tradisional digantikan dengan mesin-mesin yang besar. Kemudian ada teori fungsional. Teori fungsional ini, setiap unsur masyarakat memiliki fungsi yang saling terkait dengan unsur masyarakat lainnya. Perubahan satu unsur akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada unsur lainnya, yaitu bisa terjadi efek domino. Yang keempat, teori konflik. Konflik yang terjadi merupakan akibat dari pertentangan kelas sosial antara kelompok tertindas dengan kelompok penguasa, sehingga terjadi perubahan sosial. Yang kelima, ada teori siklus. Melihat perubahan merupakan sesuatu yang berulang-ulang, tidak dapat direncanakan atau diarahkan ke titik tertentu. Misalnya mode pakaian atau gaya hidup. Contohnya seperti waktu tahun 1970-an, skuter digandrungi oleh anak muda. Sekarang pada 2021, gandrungan anak muda terhadap skuter mulai bangkit kembali. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial. Ada apa aja sih bentuk perubahan sosial itu? Yang pertama, berdasarkan intensitas, dibagi menjadi dua, yakni perubahan sosial kecil dan perubahan sosial besar. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, perubahan sosial kecil adalah perubahan sosial yang terjadi pada struktur sosial tetapi tidak membawa pengaruh langsung bagi masyarakat. Contohnya, perubahan gaya berpakaian dalam masyarakat. Yang kedua, perubahan sosial besar adalah perubahan sosial yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada struktur kemasyarakatan, sistem mata pencaharian, hubungan kerja, dan lapisan masyarakat atau stratifikasi masyarakat. Contohnya, berubahnya sistem pemerintahan suatu negara. Yang kedua, berdasarkan perencanaannya dibagi menjadi dua, yakni perubahan sosial direncanakan dan perubahan sosial tidak direncanakan. Perubahan sosial direncanakan adalah perubahan yang sudah dijadikan tujuan oleh pihak-pihak yang hendak melakukan perubahan. Pihak-pihak tertentu ini biasanya disebut sebagai agent of change. Biasanya, mereka merupakan kelompok yang mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk menjadi pemimpin dalam lingkungan yang bersangkutan. Suatu perubahan sosial yang direncanakan akan selalu berada di bawah pengendalian dan pengawasan agent of change tersebut.
Sedangkan perubahan tidak direncanakan biasanya berupa perubahan yang tidak dikehendaki dan terjadi di luar perkiraan masyarakat. Perubahan ini sering memicu masalah-masalah baru karena perubahan tersebut timbul secara tiba-tiba. Contohnya adalah pandemi yang saat ini sedang terjadi di mana-mana dan membuat perubahan pada struktur kelembagaan masyarakatnya. Sedangkan yang ketiga, berdasarkan arah perkembangan, dibagi menjadi perubahan sosial progres dan perubahan sosial regres. Perubahan sosial progres adalah suatu perubahan sosial yang menuju ke arah kemajuan sehingga memberikan keuntungan bagi kehidupan masyarakat. Contohnya yaitu meningkatkan pembangunan listrik hingga ke pelosok desa, semakin canggih dan berkembangnya teknologi dan sebagainya. Sedangkan perubahan sosial regres adalah suatu perubahan sosial yang menuju ke arah kemunduran. Jadi, perubahan sosial regres adalah kebalikan dari perubahan sosial progres, di mana dapat merugikan kehidupan masyarakat. Contohnya yaitu adanya terorisme atau pengeboman massa yang menimbulkan kematian atau korban jiwa dan rusaknya sarana infrastruktur masyarakat, penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkotika dan sebagainya. Penyebab perubahan sosial. Penyebab terjadinya perubahan sosial terjadi akibat dua faktor, diantaranya faktor internal. Faktor internal merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri, baik yang berupa kolektif ataupun individu. Dalam faktor internal terdapat beberapa hal-hal yang menjadi penyebab perubahan sosial, diantaranya 1. Perubahan jumlah penduduk atau populasi. Bertambah atau berkurangnya penduduk dalam suatu wilayah menyebabkan terjadinya perubahan sosial baik di daerah tujuan maupun daerah yang ditinggalkan. Contohnya, ketika penduduk Pulau Jawa pindah ke Pulau Kalimantan, maka di Pulau Kalimantan akan terjadi perubahan struktur masyarakat, terutama lembaga kemasyarakatannya dalam bentuk aturan dan norma. Sedangkan di wilayah Pulau Jawa akan terjadi pengurangan penduduk yang mempengaruhi pembagian kerja dan stratifikasi sosial lembaga-lembaga kemasyarakatan. 2. Adanya pertemuan atau inovasi baru. Contohnya, penemuan internet membuat masyarakat lebih mudah dalam mengakses informasi. 3. Konflik sosial atau pertentangan yang terjadi di masyarakat. Misalnya, konflik yang terjadi antara warga lokal dengan warga luar daerah. 4. Terjadinya pemberontakan dan revolusi dalam masyarakat. Pemberontakan terjadi karena ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem kekuasaan pemerintah. Hal ini dapat memicu munculnya gerakan revolusi yang akan membawa perubahan besar dalam masyarakat. Faktor eksternal. Faktor eksternal ialah faktor-faktor yang penyebab perubahan sosial yang berasal dari luar kemasyarakatan, yakni 1. Perubahan lingkungan alam. Perubahan lingkungan yang terjadi akibat bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tsunami, puting beliung, dan sebagainya. Dalam kategori ini termasuk perubahan lingkungan, karena alam yang dirusak manusia menjadi salah satu faktor penyebab perubahan sosial. Yang kedua, peperangan. Peperangan yang dimenangkan oleh pihak lawan dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial di wilayah yang mengalami kekalahan. Kebijakan-kebijakan baru dari suatu pemerintah pemenang perang yang diberlakukan dapat menjadi sebab perubahan ini terjadi. 3. Pengaruh budaya masyarakat lain. Pengaruh budaya asing dapat memicu terjadinya asimilasi dan akulturasi budaya yang melahirkan perubahan sosial di masyarakat, misalnya gaya hidup yang menjadi kebarat-baratan. Adapun beberapa dampak perubahan sosial. Dampak positif yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Terciptanya lapangan kerja baru. 3. Terbentuknya nilai dan norma baru. Dan yang terakhir, efektivitas dan efisiensi kerja meningkat. Adapun dampak negatif yang pertama, terjadinya disintegrasi sosial atau kesenjangan sosial. Yang kedua, terjadinya ketegangan dan pergolakan di daerah yang bersangkutan. Yang ketiga, memicu kerusakan lingkungan. Dan yang terakhir, mulai redupnya keberadaan adat istiadat karena kebudayaan lama cenderung ditinggalkan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.